Saya Bumi, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Big Ben atau akrab dipanggil Bong oleh orang Inggris tahun ini akan menjadi tahun ke-100 menjadi penanda pergantian tahun di London. Tak hanya itu, Bong juga menandai peristiwa-peristiwa penting, pertama di film berita dan radio, kemudian di televisi. Meski menara ini sering disebut Big Ben, namun itu hanya berlaku untuk lonceng terbesar di Elizabeth Tower. Nama resminya hanyalah Tower Clock hingga tahun 2012, namun diubah menjadi Menara Elizabeth untuk perayaan berlian Ratu Elizabeth II. Meskipun merupakan bagian dari gedung parlemen, gedung ini baru selesai dibangun pada tahun 1859. Big Ben adalah bagian dari pembangunan kembali Istana Westminster yang rusak parah akibat kebakaran pada tahun 1834. David Brooke, Kepala Unit Kawasan Bersejarah Pemerintah, mengatakan proyek ini merupakan proyek pembangunan besar karena lokasi di mana proyek tersebut berdiri. It was a huge undertaking. The entire palace had to be based on a vast lump of concrete, which we call the Barry Raft, which is still there, 2 meters thick at least, more like 5 under the 2 towers, to stabilize it on the small gravel island, which is what Westminster really is, beside a strong and at the time largely untamed river. Menara ini ditutup untuk renovasi terbaru pada tahun 2017 dan dibuka kembali pada tanggal 11 November, hari peringatan pada tahun 2022. Dalam renovasi terbarunya, jarum jam dan muka jamnya dikembalikan ke warna biru tua setelah dicat hitam selama Perang Dunia Kedua. They're strongly outlined, you'll see now, in a rather handsome royal blue colour. But during the war, I think for the first time, the Second World War, they were painted black. And it's only recently, in the most recent renovation, they've come back to their blue colour. Selama bertahun-tahun, Big Ben menjadi sumber waktu yang akurat bagi banyak generasi, terutama ketika Big Ben digunakan oleh British Broadcasting Corporation untuk mencatat waktu. Most particularly after radio took it up as the way of marking time. And of course, especially during the war, when it would have been one of the symbols that told people through their ears right across the world that we were still in business. Pada tahun 1941, menara ini hancur akibat serangan bom Nazi. Namun seperti yang diberitakan oleh film-film berita patriotik pada saat itu, gedung parlemen adalah salah satu korban serangan bom pada tanggal 10 Mei di London. Tapi Big Ben menolak berhenti bekerja sedetik pun, meski tangannya sedikit gemetar. Brooke menambahkan karena jam tersebut merupakan simbol tekad Inggris, para anggota parlemen bersikeras bahwa jam tersebut dipulihkan untuk memperingati tahun baru meskipun telah dibongkar untuk perbaikan. Big Ben kembali menjadi pusat perhatian ribuan orang yang diperkirakan akan hadir di ibu kota Inggris untuk perayaan tahun baru. Tracy Halliwell, Direktur Pariwisata London and Partners, mengatakan ibu kota telah bangkit kembali sejak penurunan jumlah pengunjung luar negeri selama pandemi. Dia mengatakan Westminster akan menjadi tempat yang dituju. So New Year is probably one of the biggest celebratory points in our calendar of the year. It's one of the biggest fireworks celebrations in the world. And all of this area here is where you can come and watch the fireworks. And obviously Big Ben plays a big part of that because all of the boings that go down until midnight. Obviously the place to be on New Year's Eve, so those 100,000 people who are lucky enough to get tickets, unfortunately they have all sold out now, although I believe there's a second phase coming. If you're unfortunate you don't get tickets to be here, there's so many other places you can go in London. Menurut London and Partner, hanya ada kurang dari 16 juta pengunjung internasional ke London tahun ini, lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi pada tahun 2019. Otoritas Pariwisata London memperkirakan tren kenaikan akan terus berlanjut dengan jumlah yang sama atau lebih pada tahun 2024. Saya Bumi, salam.